PPL Aksi 1 PPG Daljab PPKNA kategori 2, Nita Indani. SPD. Universitas Negeri Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Selamat siang. Baik. Siang Ibu. Ngantuk tidak? Tidak. Semangat ya? Semangat. Meskipun jam terakhir tapi harus semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh siapa? Kita. Ya, silakan Dita. Siap semuanya? Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih Dita ya sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang gak hadir hari ini? Anda. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Terima kasih ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan yang mau mimpin ke depan. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, selanjutnya supaya kalian lebih semangat lagi belajar, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan disimak dengan baik. Itu adalah video perjuangan seorang ibu. Bagus gak videonya? Bagus. Coba, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Tujuan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Silakan. Melalui tayangan video pembelajaran, PPT dan penjelasan guru peserta. Minggu kemarin, Ibu membahas tentang apa? Pancasila. Menjelaskan tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian metode pembelajaran yang harus ditempuh hari ini, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi, yang kedua nanti seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu, ada diskusi kelompok ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan bahan bacaan untuk kalian, jadi nanti kalian silakan dibaca dulu sebelum Ibu menjelaskan ke materi ini ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Satu orang satu ya. Silakan ke belakang. Udah? Sudah membacanya? Sudah. Oke, kalau sudah membaca, nah, apa hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah ada hubungannya proklamasi dengan undang-undang? Ada nggak?
Ya, betul. Hubungan proklamasi dengan undang-undang itu, coba kita simak dulu ya video proklamasinya seperti apa, kemudian pembukaan undang-undangnya seperti apa, lalu kita amati apakah benar atau tidak apa yang dikatakan oleh Dita sama Viana. Tadi menurut mereka ada hubungannya. Kita simak dulu videonya ya. Nah, ini adalah pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakannya oleh siapa? Insinyur Soekarno. Ya, betul. Proklamasi kami. Nah, sekarang kalian lihat pembukaan undang-undangnya ya. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suka dibacakan dalam kegiatan apa ini? Siapa yang hubungan antara teks proklamasi dengan undang-undang itu? Tadi yang dikatakan Piana itu apa? Hubungan proklamasi. Yang kelas? Hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah isi teks proklamasi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan terperinci dalam pasal-pasalnya. Ya, betul. Jadi hubungannya itu betul yang dikatakan oleh Piana bahwa teks proklamasi itu terperinci dalam pembukaan undang-undang, teks pembukaan undang-undang dasar ya. Nah, kemudian diuraikan lagi dalam pasal-pasalnya. Seperti itu. Nah, ini coba bacakan Ervan. Bacakan. Ya, proklamasi dengan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi yang dituangkan dalam setiap alinea pada pembukaan UUD NRI tahun 1945. ya, betul. Paham? Selanjutnya adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian melihat bentuk piramid? Iya. Ibu mau nanya, apa itu kedudukan? Posisi. Selain posisi? Letak. Apa lagi? Tempat. Boleh. Jadi undang-undang itu memiliki posisi seperti apa? Paling Paling tinggi dibandingkan dengan undang-undang yang lain. ya, betul. Undang-undang dasar itu memiliki posisi paling tinggi. Maksudnya itu adalah sebagai hukum tertinggi di antara hukum lainnya. Maksudnya seperti yuk amati dan pahami gambar berikut. Yuk. Coba kalian amati gambar ini. Ini gambar apa? Yang kalian lihat? Apa? Kerja paksa. Perbudakan. Oleh siapa? Belanda atau
penjajah. Semangat rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Ada yang menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Salwa. Dari gambar tadi yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Betul, tepuk tangan buat Salwa. Ya, bahwa penjajahan itu menurut Salwa tadi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan apa? Peri kemanusiaannya seperti apa? Contoh tadi yang digambar. Perbudakan, betul Alisa. Kemudian apalagi? Kerja paksa, penjajahan. Siapa yang dijajahnya? Jadi kesimpulannya dari pendapat Dita dan Salwa, makna alinea pertama itu yang pertama bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang kedua, adanya aspirasi atau keinginan dari siapa? Rakyat siapa? Indonesia. Untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah ini menggunakan apa ini? Bambu runcing. Untuk apa bambu runcingnya? Melawan penjajah. Ya. Ini sama ya. Ini gambar perlawanan terhadap penjajah di Papua kalau ini ya. Nah, dalam alinea pertama itu ada dalil objektif, ada dalil subjektif. Dalil objektif tadi yang dikatakan oleh siapa? Dita atau Salwa? Dita. Ya, betul. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan, hak semua warga, semua negara di dunia, tidak hanya Indonesia saja, ya. Kemudian yang kedua, subjektif tadi yang dikatakan oleh Salwa. Ya, betul. Aspirasi atau keinginan, aspirasi itu ya. Adanya keinginan dari siapa? Indonesia. Untuk melepaskan diri dari penjajah. Paham makna pertama? Paham. Selanjutnya kita amati lagi gambar untuk alinea keberapa? Ini gambar apa? Proklamasi. Siapa yang membacakannya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau Erpan? Insinyur Soekarno. Ini Insinyur Soekarno. Kalau tadi yang ke depan adalah Erpan. Ini adalah sedang membacakan teks proklamasi. Kemudian yang kedua, ini sedang menanam apa? Kakao. Siapa ini? TNI. Kemudian yang sebelah lagi sedang menanam apa? Jagung. Ya. Ini bukti bahwa Indonesia itu subur. Ya, betul. Kemudian, nah ini gambar apa? Ya, menuntut apa? Betul, keadilan bagi seluruh rakyat. Sebelahnya yang ini, belajar. Yang belajar. Coba dari gambar yang Ibu kasih tadi, apa makna alinea kedua? Silakan yang bisa. Makna alinea kedua, ayo silakan. Acungkan tangan. Alinea kedua, siapa? Ya, silakan. Untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerjasama, kerja keras para pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawanya. Ya, betul. Jadi kita merdeka itu berkat siapa?
Para pejuang yang rela Para mengorbankan jiwa rakyat dan nyawanya. Indonesia. Ya, coba Rangga apa? Para pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa dan nyawa. Ya, jadi tidak hanya nyawa, tapi hartanya, nyawa ya, yang dikorbankan itu. Jadi kemerdekaan itu. Selanjutnya untuk alinea ketiga. Gambar pertama apa? Perlawanan bangsa Indonesia menangkan Cuk, Rangga. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa dan juga keinginan luhur bangsa untuk kehidupan yang bebas. Bebas dari siapa? Kalau misalnya tanpa ada keinginan akan merdeka, tidak. Tapi ini didasari dengan keinginan siapa? Rakyat Betul, didasari oleh adanya keinginan. Kalau sudah paham, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Berhubung ini kan apa namanya jam terakhir, kita permainan dulu ya. Oke. Nyanyi apa coba yang seru? Potong bebek. Dari sini ya. Nanti kalau nggak bisa menjawab berarti kalian tidak bisa, belum paham. Nanti siapa yang mau menjawab akan dikasih nilai ya. Stop. 1, 2, 3. Bebek bangsa, bangsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorot ke kanan, sorot ke kiri, Rangga, coba dibuangkan kasih soal. Tenang aja, jangan takut. Soalnya gampang kok. Apa? Coba ada yang ngasih soal? Atau ibu aja? Ibu aja. Apa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berada pada urutan paling tinggi Berarti sebagai sumber hukum dari segala aturan yang ada di Indonesia. ya betul. Ya, Rangga bisa menjawab ya. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Ibu ada yang atur ya? Ya. Kelompok pertama Syakira, Alisa, Viana. Ketika sudah punya kelompok, silahkan kursinya disatukan ya. Ya Bu. Iya, Bu. Viana, Emil, silakan satukan. Yang kedua Rangga, Jimmy, Raisya, Salwa, Amanda, Radit. Amanda nggak ada ya? Ada. Yang nggak ada siapa? Ada. Kemudian yang ketiga, silakan satukan. Dita, Ervan, Meisha, Larasati, Mary. Mana? Ya. Kelompok 1. Dengarkan cara pengerjaannya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 kelompok ya. Setelah tadi ibu sudah membuat 4 kelompok. Kemudian yang kedua, kerjakan LKPD berikut secara berkelompok. Jadi kalian mengerjakannya secara kelompok, tidak boleh mandiri.
Awas kalau ada teman kalian yang numpang nama, ya? Ya, Ada yang suka numpang nama? Banyak. Awas ya. Laporkan ini ya. Ya, Ajak dia berdiskusi. Ya. Biar dapat menilai. Betul. Kemudian setelah nanti selesai mengerjakan, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok satu orang ya. Perwakilan kelompok satu orang. Kelompok satu mana? Ya. Kasusnya kelompok satu yaitu kasus konten prank laporan KDRT Bang Imbong dan Paula. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 4 tentang apa? Roy Suryo tersangka kasus penistaan agama terkait meme stupa. Kemudian kelompok 3. Ruang kelas nyaris ambruk, siswa SD Negeri Tasikmalaya belajar berdinding bambu. Selanjutnya kelompok 2. 3 anggota polisi yang berniat mencuri motor Warga. Diskusi kelompok, Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Ya Bu. Ya, silakan. Salin ke kertas 2 lembar. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah selesai? Ada? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanyakan? Ya, Azkia. Pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Bayu dan Yang keras, ulangi. Pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Bayu dan Paula? Melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 2020. Saya itu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang selesai? Sudah selesai lagi? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 ke depan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait masalah tiga anggota polisi yang berniat mencuri motor warga. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan Larasati. Apa faktor yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi? Karena berdasarkan pada berita di atas, seorang polisi tersebut. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait masalah ruang kelas nyaris ambruk, siswa SD Tasikmalaya belajar berdinding bambu. Silakan Jaki. Yang keras suaranya. Apakah pemerintah setempat sudah melakukan tindakan? Saya akan mencoba menjawab. Belum ada tindakan apapun dari pemerintah daerah setempat, tetapi di Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan adalah penistaan agama.
ketentuan perundang-undangan yang dilanggar, melanggar Undang-Undang Penistaan Agama Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 melakukan penistaan agama. Jadi Roy Suryo itu menghina satu apa tadi? agama. Ya itu agama Buddha. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil semua. Hasil diskusinya kumpulkan ke ibu. Hasil diskusi yang satu lembar. Ya. Hasil diskusinya. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan Dita, yang keras. Dari 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya dan sudah hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Makanya siapa yang menyimpulkan alinea pertama? Ya, silakan Bangga. Yang keras. Suaranya. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Ya, betul. Bahwa makna alinea pertama itu yang pertama penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian adanya aspirasi atau keinginan siapa? Bangsa Indonesia. Alinea kedua silakan. Ya, silakan. Ini siapa namanya? Raisa. Oh, Raisa. Silakan Raisa. Untuk menunjukkan kebanggaan Alinea berapa sekarang? Ya. Erpan, silakan. Kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan. Nah, Ibu setelah kalian nanti pulang, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan mengirimkan lewat WA group ya atau WAKM ya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi. Kalau hari ini kita membahas tentang kedudukan dan makna. Pertemuan selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi undang-undang